Assalamualaikum, sahabat semua. Pernahkah kalian merasa dunia ini penuh kebingungan, perpecahan, dan hati yang terluka? Ada sosok yang diramalkan akan hadir untuk membawa kedamaian, merangkul yang tersesat, dan menyatukan hati manusia. Sosok itu adalah Satrio Piningit. Ia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk memecah, tetapi untuk merangkul. Dalam kisah ini, kita akan menelusuri ramalan dan perjalanan Satrio Piningit dari kehadiran yang menenangkan, penyembuhan luka, hingga harapan masa depan bagi seluruh umat manusia. Jangan lewatkan kisah penuh misteri dan hikmah ini. Sebelum kita mulai, siapkan kopi agar kisah ini lebih nikmat Anda dengar. Mari kita buka hati dan pikiran, dan bersiap menyambut kedamaian yang akan datang. Satrio Piningit tidak akan menjelekkan, tidak akan menyingkap kesalahan untuk memalukan, dan tidak akan menuntut balas dendam. Ia datang untuk merangkul, untuk menyatukan yang terpisah, untuk menyalakan kembali harapan yang padam. Dalam setiap langkahnya, ada pesan, dunia bisa diperbaiki bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih dan pemahaman. Orang-orang yang merasa sendiri dan tersingkir akan menemukan perlindungan dalam kehadirannya, sementara mereka yang tersesat akan dipandu kembali ke jalan yang benar dengan kelembutan, bukan ancaman. Ramalan kuno menyebutkan bahwa saat Satrio Piningit muncul, tanda-tanda akan terlihat di sekitar kehidupan manusia, bukan gempa atau bencana besar, tetapi perubahan dalam hati. Mereka yang menolak kebencian, yang memilih pengampunan daripada dendam, akan merasakan getaran damai yang dibawa olehnya. Dunia yang keras dan penuh perselisihan perlahan-lahan akan menemukan ritme yang baru, ritme empati, toleransi, dan persatuan. Namun, jalan Satrio Piningit tidak selalu mudah. Ia akan menghadapi mereka yang masih menekankan kekuasaan dan penghakiman, yang percaya bahwa dunia hanya bisa diperbaiki dengan hukuman. Tetapi kekuatan sejati bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari hati yang mampu merangkul tanpa syarat. Di sanalah letak keistimewaannya. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin sejati memimpin dengan kasih, bukan dengan dominasi. Sahabat, pertama ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Satrio Piningit bukanlah ancaman, tetapi harapan. Dalam dirinya, kita belajar bahwa dunia bisa berubah bukan dengan menghakimi, tetapi dengan memahami dan merangkul. Ia hadir untuk membimbing, untuk menenangkan, dan untuk menyatukan. Dan mungkin, dalam perjalanan kehadirannya, kita pun akan belajar cara menyalakan cahaya yang sama dalam hati kita sendiri. Dunia ini kadang terasa bagaikan labirin tanpa ujung, di mana manusia tersesat dalam kebingungan, kesedihan, dan ketidakpastian. Banyak hati yang terluka, jiwa yang lelah, dan pikiran yang terpenjara oleh rasa takut. Disinilah sosok Satrio Piningit hadir, bukan untuk menghukum atau menakut-nakuti, tetapi untuk merangkul mereka yang tersesat dan membawa mereka kembali pada cahaya. Satrio Piningit memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda, dan setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ia tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi melihat hati yang terikat oleh kesedihan, kemarahan, atau kebingungan. Dengan kelembutannya, ia hadir sebagai pelita yang menuntun langkah-langkah yang ragu, dan sebagai sandaran bagi mereka yang hampir patah semangat. Ramalan menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan bergerak di antara manusia seperti angin yang lembut. Ia tidak memaksa, tetapi kehadirannya terasa. Ia akan berbicara dengan kata-kata sederhana yang menyentuh hati, bukan dengan ancaman atau perintah. Dalam tatapan dan senyumnya, ada rasa aman yang mampu menenangkan jiwa yang gelisah. Mereka yang dulu merasa sendiri akan menemukan bahwa mereka tidak ditinggalkan, bahwa ada tangan yang siap merangkul dan memandu mereka kembali. Ia juga hadir untuk mengingatkan manusia bahwa kesalahan bukanlah hukuman abadi.
yang tersesat bisa kembali, yang patah bisa bangkit, dan yang terluka bisa sembuh. Dengan cara inilah Satrio Piningit menanamkan harapan, bukan harapan kosong, tetapi harapan yang nyata, yang tumbuh dari rasa kasih dan pengertian. Ia menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Namun, perjalanan merangkul yang tersesat bukan tanpa tantangan. Banyak yang masih menutup diri, menolak bantuan, atau terjebak dalam kesombongan dan kemarahan. Tetapi Satrio Piningit tidak menyerah. Ia terus menawarkan tangan dan hatinya, memberi kesempatan bagi setiap manusia untuk memilih jalan yang lebih baik. Ia memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan. Sahabat, bagian ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesesatan manusia, ada peluang untuk menemukan kembali kebaikan. Kehadiran Satrio Piningit mengajarkan bahwa merangkul, bukan menghakimi, adalah jalan menuju penyembuhan dan persatuan. Dan ketika kita meneladani sikapnya, kita pun bisa menjadi pelita bagi mereka yang tersesat di sekitar kita, menjadi cahaya yang menuntun hati-hati yang gelisah kembali ke arah yang benar. Bayangkan dunia yang tercerai-berai, di mana perselisihan dan perpecahan membelah keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Dalam kondisi inilah, sosok Satrio Piningit muncul sebagai jembatan yang menghubungkan hati-hati yang terpisah. Ia tidak datang untuk menghakimi siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menyatukan yang berserakan, untuk merajut kembali kain persatuan yang robek oleh konflik dan kecurigaan. Satrio Piningit memahami bahwa kedamaian tidak dapat diwujudkan dengan paksaan. Ia menyadari bahwa setiap individu memiliki pengalaman, rasa sakit, dan pandangan hidupnya sendiri. Dengan kebijaksanaan dan kasih yang mendalam, ia menanamkan pesan, persatuan lahir dari pengertian, bukan dominasi, dari empati, bukan kekerasan. Di hadapan orang-orang yang saling bermusuhan, kehadirannya seperti angin sejuk yang melembutkan hati, menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan bukanlah musuh, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Ramalan kuno menyebutkan bahwa saat Satrio Piningit hadir, simbol-simbol persatuan akan muncul di tengah masyarakat. Bukan melalui pengumuman besar atau peraturan yang memaksa, tetapi melalui tindakan kecil yang membangkitkan kesadaran, senyum yang tulus, bantuan tanpa pamrih, kata-kata yang menenangkan, dan teladan kepemimpinan yang menginspirasi. Ia memimpin bukan dari atas tahta, melainkan dari hati yang mampu menjangkau setiap lapisan manusia. Namun, menjadi pemersatu bukan hal yang mudah. Banyak yang telah terluka, menutup diri, atau kehilangan harapan. Ada yang mencurigai niat baik, ada yang menolak perubahan, dan ada yang masih terjebak dalam dendam lama. Tetapi Satrio Piningit tetap konsisten. Ia menunjukkan bahwa kasih sayang yang tulus dapat menembus tembok paling tebal sekalipun. Ia hadir sebagai simbol bahwa persatuan sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk merangkul dan memahami satu sama lain. Sahabat, bagian ini mengingatkan kita bahwa Satrio Piningit bukan sekadar figur legenda atau ramalan. Ia adalah cerminan nilai-nilai yang mampu mempersatukan hati manusia. Di tengah dunia yang sering terpecah, ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang menyatukan, bukan mereka yang memecah belah, yang merangkul, bukan yang menghukum. Kehadirannya mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kecil untuk menyatukan dapat menjadi awal dari perubahan besar bagi bangsa dan umat manusia. Dengan kehadirannya, harapan akan kedamaian dan persatuan kembali hidup. Dan dari teladannya, kita belajar bahwa setiap hati yang terbuka untuk merangkul orang lain adalah bagian dari kekuatan besar yang mampu menyatukan dunia, satu hati pada satu waktu. Sahabat semua, di dunia yang penuh ketegangan dan kekecewaan, banyak jiwa manusia tersiksa oleh luka lama, luka yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam setiap detak jantung.
Disinilah Satrio Piningit hadir, bukan untuk menghakimi siapa yang salah atau benar, tetapi untuk menjadi penyembuh, membalikan kesedihan menjadi pengharapan, dan menggantikan kebencian dengan kedamaian. Satrio Piningit memahami bahwa kedamaian sejati lahir dari hati yang bebas dari dendam dan penyesalan. Ia mengajarkan bahwa setiap luka, betapapun dalamnya, bisa disembuhkan dengan kasih, pengertian, dan ketulusan. Sosoknya hadir sebagai teladan bahwa manusia bisa memilih untuk memaafkan, untuk melepaskan kemarahan, dan untuk menata kembali hatinya. Setiap langkahnya membawa energi yang menenangkan, setiap kata-katanya menguatkan, dan setiap sikapnya memberi contoh nyata bahwa luka bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit. Ramalan kuno menegaskan bahwa ketika Satrio Piningit muncul, tanda-tanda kedamaian akan terlihat pada mereka yang lelah dan terhimpit masalah. Mereka yang merasa putus asa akan menemukan ketenangan, dan mereka yang terbebani oleh rasa bersalah akan menemukan pengampunan. Sosok ini tidak datang dengan hukum atau ancaman, melainkan dengan tangan terbuka, hati penuh pengertian, dan ketulusan yang mampu menembus dinding kesedihan terdalam. Namun, jalan penyembuhan bukanlah tanpa rintangan. Banyak orang menolak pertolongan karena kesombongan atau ketakutan. Banyak hati yang terperangkap oleh dendam, merasa bahwa luka mereka terlalu besar untuk disembuhkan. Tetapi Satrio Piningit tetap hadir, menawarkan cinta dan pengertian, menuntun manusia untuk menghadapi rasa sakitnya dan menemukan jalan keluar. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada dominasi atau hukuman, tetapi pada kemampuan untuk menyalurkan kasih bagi mereka yang paling membutuhkannya. Sahabat, bagian ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk sembuh, untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dan untuk merangkul orang lain tanpa prasangka. Kehadiran Satrio Piningit mengingatkan bahwa luka yang tidak disembuhkan dapat menghancurkan hati, tetapi dengan kasih, setiap luka bisa menjadi pelajaran dan kekuatan. Ia hadir sebagai cahaya bagi jiwa-jiwa yang gelisah, memberikan kedamaian yang menembus batas kemarahan dan kesedihan. Melalui teladannya, kita belajar bahwa penyembuhan dimulai dari hati yang terbuka, dari sikap yang merangkul, dan dari keberanian untuk melepaskan yang menyakitkan. Dan ketika kita meneladani Satrio Piningit, kita pun dapat menjadi pembawa kedamaian bagi diri sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita, menciptakan gelombang kasih yang mampu mengubah dunia, satu hati pada satu waktu. Setelah melewati perjalanan panjang, dari kehadiran yang menenangkan, merangkul yang tersesat, mempersatukan hati dan bangsa, hingga menyembuhkan luka terdalam, Satrio Piningit bukan sekadar figur legenda atau ramalan semata. Ia adalah simbol dari segala hal yang terbaik dalam hati manusia: kasih, kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kekuasaan atau dominasi, melainkan oleh kemampuan manusia untuk merangkul satu sama lain dan membangun dunia yang penuh pengertian. Ramalan kuno menyebutkan bahwa saat Satrio Piningit benar-benar hadir, dunia akan merasakan getaran perubahan yang halus namun kuat. Bukan melalui bencana atau hukuman, tetapi melalui hati yang terbuka dan tindakan kasih yang nyata. Mereka yang dahulu hidup dalam ketakutan dan kekecewaan akan menemukan harapan baru. Mereka yang merasa sendiri dan putus asa akan merasakan bahwa mereka tidak lagi ditinggalkan. Kehadiran Satrio Piningit akan menjadi titik balik bagi banyak manusia untuk kembali ke jalan kebaikan, persatuan, dan cinta kasih. Satrio Piningit juga mengajarkan kita bahwa harapan sejati lahir dari aksi nyata. Ia menekankan bahwa setiap perbuatan kecil yang dilakukan dengan hati tulus, memberi bantuan tanpa pamrih, memaafkan kesalahan, menolong yang lemah, adalah benih harapan yang dapat tumbuh menjadi cahaya besar bagi umat manusia. Dengan kata lain, ia tidak hanya membawa harapan, tetapi juga memberi kita alat untuk menciptakannya sendiri. Namun,
Harapan ini memerlukan kesiapan hati manusia. Tidak semua orang langsung menerima cahaya yang dibawanya. Ada yang masih terjebak dalam ego, kemarahan, dan keraguan. Tetapi Satrio Piningit tetap hadir dengan sabar, menunggu hati yang siap membuka diri. Ia menunjukkan bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang mau menerima dan memberi, dari tindakan yang lahir dari kasih, dan dari keberanian untuk percaya pada kebaikan yang lebih besar. Sahabat, bagian terakhir ini mengingatkan kita bahwa Satrio Piningit adalah simbol masa depan yang penuh cahaya. Kehadirannya membawa pesan bahwa dunia bisa diperbaiki melalui kasih, pengertian, dan kesatuan hati. Ia hadir sebagai harapan bagi mereka yang putus asa, sebagai teladan bagi mereka yang ingin mencintai tanpa pamrih, dan sebagai cahaya yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Dan kini, melalui kisah ini, kita belajar bahwa setiap hati yang terbuka, setiap tindakan yang tulus, dan setiap niat untuk merangkul sesama adalah bagian dari cahaya besar yang sama yang dibawa Satrio Piningit. Bersama-sama, manusia bisa menjadi pelita bagi dunia, menyalakan harapan yang tak pernah padam, satu hati pada satu waktu.